Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bersama saya Bintang. Di episode perdana 60 menit bersama legislator kita yakni Buya Safari Ramadan. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam. Kurang lebih 60 menit ke depan kita akan mengulik seputar kegiatan beliau sebagai salah satu legislator Kota Batam. Pemirsa, telah hadir di Bagus Studio Batam narasumber yang kita tunggu-tunggu yakni Buya Safari Ramadan, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam. Apa kabar Buya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik kalau begitu ya Buya. Pak Bintang, apa kabar? Alhamdulillah baik juga Buya. Oke, dalam perbincangan kita kali ini Buya, kita bakal membahas topik mengenai tantangan generasi muda saat ini. Nih, kalau Buya sendiri melihat apakah ada perbandingan atau perbedaan di antara generasi muda dahulu dengan generasi muda sekarang ini? Ya, kalau bercerita tentang anak muda zaman dulu dengan anak muda zaman sekarang atau zaman now ya, tentu sangat berbeda. Karena kalau anak muda kita saat ini tentu dia sudah menguasai secara ilmu dan teknologi, apalagi sekarang di media sosial. Dulu tidak ada Facebook, tidak ada Twitter, tidak ada Instagram, tidak ada TikTok. Sekarang sudah ada semua. Sudah ada tentu ini akan mempengaruhi tentang karakter termasuk juga ilmu dan pengetahuan anak-anak muda kita. Sudah pasti berubah, berbeda, sudah pasti berbeda. Baik gini Bu ya, Bintang pernah baca salah satu artikel yang menyebutkan bahwa generasi muda sekarang ini banyak menghadapi persoalan dan mereka itu bingung bagaimana cara menyikapi serta menyelesaikan masalah tersebut. Permasalahan pertama yaitu terkait pendidikan. Kalau Buya sendiri melihat apakah ada perbedaan sistem pendidikan dahulu dengan sistem pendidikan yang sekarang? Apakah sistem pendidikan yang sekarang ini lebih kompleks yang menuntut siswa-siswinya untuk menguasai materi yang diberikan oleh guru? Iya. Mbak Bintang, saya pernah di periode pertama di DPRD Kota Batam itu di Komisi 4. Komisi 4 itu membidangi tentang masalah pendidikan. Jadi sistem pendidikan kita kalau kita lihat dari setiap tahun pelajaran itu setiap berganti kepemimpinan pemerintahan kita, ganti presiden, ganti kabinet, kadang sistem pendidikannya juga, sistem pembelajaran juga berganti. Jadi ini juga mempengaruhi tentang sistem pendidikan kita di Indonesia. Jadi permasalahan anak-anak muda kita ini ke depan sangat luar biasa tantangannya. Apalagi pertumbuhan penduduk kita itu semakin hari semakin bertambah. Sementara peluang kerja sangat sedikit. Dibuktikan saja Mbak Bintang, di Batam saja tenaga kerja kita itu 22.000, ini data di Snaker di tahun 2022. Itu belum mendapatkan pekerjaan. Maka kemarin kan lagi viral yang buka lowongan kerja di SP. Ternyata yang dibuka itu cuma 1.800, yang hadir itu adalah ribuan orang. Ada yang pingsan, ada yang sempat ricu di saat itu karena orang semua mencari pekerjaan. Apalagi bukan hanya anak-anak Batam tapi juga di luar daerah, di luar Batam itu juga datang ke Batam untuk mencari pekerjaan. Maka semakin hari semakin bertambah anak-anak muda kita yang baru tamat sekolah SMA atau yang kuliah ingin mencari penghidupan yang baru di Batam ini. Maka sementara peluang kerja itu sangat sedikit. Ini sangat mempengaruhi terhadap kondisi Batam kita. Maka oleh sebab itu kadang pendidikan ini juga tidak menentukan peluang kerja itu. Tapi yang lebih diutamakan itu adalah skill. Secara normatif ya tamat SMA diterima di perusahaan, ada juga yang sarjana, ada yang S1 juga ada S2. Tapi ini harus kalau kita bercerita anak muda luar biasa tantangannya. Iya. Saya sendiri sebagai salah satu dari mereka generasi muda ya juga ya Bu ya. Selanjutnya nih Bu ya, kalau kita sama-sama melihat generasi muda sekarang ini banyak banget yang lebih mementingkan penampilan mereka. Kayak mereka tuh cenderung lebih banyak mengikuti idola-idola mereka yang mereka lihat di medsos, bahkan kayak cara berpakaian, gaya bahasa.
yang kalau boleh dibilang malah yang mereka ikuti tren itu terkesannya norak. Nah, jadi menurut Buya nih, apa sih yang harus dilakukan generasi muda ini supaya semata-mata tidak hanya mengikuti tren? Ya, memang kalau masalah itu tidak bisa kita pungkiri. Ini karena memang media sosial kita dengan teknologi yang semakin canggih itu memang pengaruh. Nah, pengaruh globalisasi, modernisasi seperti itu. Jadi kalau ada tren-tren bagaimana cara berpakaian orang di Eropa, bagaimana di negara-negara lain, itu bisa dilihat oleh anak-anak muda kita. Cuman bagi kita, bagaimanapun trennya itu tidak ada masalah. Yang penting adalah bagaimana anak-anak muda kita bisa menyiapkan dirinya untuk menghadapi tantangan ke depan yang sangat luar biasa. Apalagi anak-anak muda kita ini adalah anak muda yang harus kita siapkan yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Penerus ya, Pak. Penerus mengisi pembangunan. Tapi kalau hanya memikirkan tren saja, mungkin itu biasanya hobi dan sesaat. Hari ini misal kemarin tuh yang lagi tren anak-anak muda kita apa yang di Korea ya, K-pop. Oh, K-pop iya. dengan gaya-gaya yang lain. Habis itu kemarin tuh ada Justin Bieber. Nah, jadi anak-anak muda kita mengidolakan. Tapi lambat laut anak-anak muda kita ini akan sadar deh bahwa kalau mengikuti tren itu juga ada biayanya loh. Iya. Ya kan? Mungkin bajunya dibeli, celananya dibeli, habis Mau sepatu. nonton konser mereka, Nonton gitu, kalau pecinta konsernya. Korea-Korea Iya. gitu ya, Pak. Sementara kan anak muda kita, anak-anak itu kan belum punya penghasilan. Iya. Pasti minta duit sama orang tuanya kan. Jadi mudah-mudahan tren-tren yang mereka lakukan itu tidak mempengaruhi terhadap kualitas daripada anak-anak muda kita. Sepanjang ini hanya mengikuti tren saja dan tidak melanggar daripada norma-norma agama kita dan tidak menjadikan anak-anak muda kita terpengaruh dengan gaya-gaya kehidupan yang lain. Misalnya ada nanti yang tersangkut tentang hidup bebas ditambah dengan narkoba dan kriminalitas, itulah yang harus kita hindari. Pemirsa, saat menarik pembicaraan kita kali ini bersama legislator kita Buya Safari Ramadan. Sebelum lebih banyak lagi kita bertanya mengenai pergaulan remaja saat ini, kita break sejenak untuk melihat yang satu ini. Apa kabar pemirsa? Bersama saya Bintang. Hai guys, buat kalian yang punya hobi nyanyi, kita akan break sejenak untuk melihat yang satu ini. Nah, di segmen kali ini kita akan lebih menggali lagi. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Saya Dinda akan menyajikan berita tentang kegiatan. Ini bersama saya Lenzo Purba yang bernama Shark United. Teman-teman, sekarang Ini bersama saya Lenzo Purba. Sama saya Bintang dalam program 60 menit bersama legislator kita Buya Safari Ramadan, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam. Di segmen kali ini kita bakal lebih menggali lagi mengenai pergaulan remaja saat ini. Di antaranya yaitu bullying dan pergaulan bebas. Baik Buya, sekarang ini kalau kita lihat generasi muda nih pergaulannya banyak banget yang kelewatan atau berlebihan dalam bergurau atau bercanda. Kayak mereka sering mengejek temannya sehingga temannya ini merasa terganggu dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari atau mungkin kita bisa bilang korban bullying. Nah, menurut Buya sendiri, apa sih yang menyebabkan pembulian itu terjadi dan apa sih yang harus dibenahi dalam pergaulan remaja sekarang? Ya memang akhir-akhir ini ada ya siswa kita apakah bully di sekolah ataupun di tempat bermain. Nah, ini tidak terlepas dari kita, karakter kita.
Memang ini adalah kebiasaan, mungkin saja kebiasaan ini dibuahnya dari rumahnya, atau kebiasaan ini didapatkan itu dari penggaluan teman-temannya sehari-hari. Jadi dalam hal ini peran daripada orang tua dalam rangka anak-anaknya di rumah ini sangat penting. Bagaimana orang tua, ayah dan ibunya, bagaimana etika yang baik, aturan, juga perhatian daripada warga sekolah, apakah guru dan teman-temannya. Setelah itu ada lagi guru BK. Jika anak-anak yang melihat etikanya tidak bagus kan bisa dipanggil oleh guru BK untuk tidak lanjuti, dan daripada peran daripada orang tua. Dan ini juga tidak terlepas daripada pendidikan agama di rumahnya, pendidikan karakter, masalah etika. Dan kalau ini sudah kita tanamkan bagi anak-anak kita, insya Allah ini akan segera teratasi dan tidak akan kita dengar lagi bully-bully anak-anak kita ini. Kasihan kita. Iya Pak. Karena ini masalah mental kan. Iya, betul banget. Nah, jadi selain permasalahan bully nih Pak, remaja kita nih juga ada yang kelewatan dalam pergaulannya atau pergaulan bebas. Tidak banyak dari mereka, mau laki-laki ataupun perempuan, yang nongkrong di jalan sampai larut malam. Bahkan mereka nih ada yang melakukan balap motor atau balap liar gitu. Jadi menurut Buya sendiri, apakah dalam hal tersebut hanya remaja aja yang disalahkan atau memang ada pihak lain yang seharusnya berperan dalam pergaulan mereka? Banyak yang mempengaruhi ketika anak-anak kita. Saya, Mbak Bintang, itu banyak, tidak sedikit para orang tua yang melaporkan anaknya untuk minta dibantu. Ada yang anaknya yang ditahan di kepolisian karena anaknya jadi korban geng motor, habis itu ditangkap. Ada juga anaknya yang berantem, akhirnya di waktu itu dia ditahan juga di polsek. Dan ada juga yang melakukan pencurian, kriminal dan sebagainya, banyak di kalangan anak muda kita. Ini juga termasuk bagian daripada penyakit masyarakat. Ini dipengaruhi aspek yang tadi itu juga, peran daripada orang tua, peran daripada sekolah, karena sekolah adalah membentuk pendidikan anak, juga karakter, termasuk juga di rumah, peran ayah dan ibu, para orang tuanya untuk memperhatikan, membina anak-anaknya. Dan tidak lepas lagi adalah peran daripada lingkungannya, dengan siapa anak kita ini bermain. Jadi jika peran ini dijalankan, ayah dan ibunya memberikan perhatian khusus kepada anak-anaknya, ini akan bisa kita atasi. Bahkan kalau kita lihat anak-anak yang nongkrong tidak tentu arah, bahkan nggak tahu temannya entah siapa, apalagi juga ada geng-geng motor, ada seperti anak-anak pang, kadang ikut juga dia ngamen dan lain sebagainya. Itu banyak aspek yang pengaruh itu, Mbak. Bisa saja ayah dan ibunya atau broken home, ya kan? Mungkin juga ada juga masyarakat kita yang miskin, faktor ya kan? Ekonomi juga. Faktor ekonomi juga. Dan inilah tugas dari pemerintah. Bapak sebagai anggota DPRD Kota Batam, kita terus mendesak pemerintah, bahkan menganggarkan bagaimana peran pemerintah untuk hadir di masyarakat kita yang ekonominya tidak mampu, yang tidak berkecukupan, harus hadir pemerintah di situ dalam rangka untuk membenahi ketahanan keluarga namanya, supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi. Karena ini juga sangat mempengaruhi Kota Batam. Kalau kita mencerita tentang Batam, dan mempengaruhi tentang Batam, karena Batam ini sekarang ini sudah menjadi kota yang metropolitan kan, sudah menjadi kota yang maju. Tentu harus kita siapkan masyarakat kita yang harus siap untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Oke, jadi Bu ya, zaman sekarang nih udah modern dan canggih, semuanya udah serba digital. Kayak kita mau melakukan pembayaran aja kita udah bisa dari HP gitu ya. Nah, kira-kira menurut Buya sendiri, langkah pertama apa sih yang mesti kami generasi muda ini siapkan untuk mengikuti tantangan di zaman yang akan datang? Iya, memang modernisasi ini tidak bisa kita halangi, dia akan terus berjalan. Sementara kita harus menyiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan modernisasi ini, karena ada peluang-peluang yang besar di situ harus kita ambil. Jangan kita nanti menjadi korban dari modernisasi. Contoh masalah IT dan teknologi yang canggih, sekarang media sosial yang sangat lengkap. Kalau kita hanya memperturutkan itu saja, asik dan sebagainya, kita akan menjadi korban. Tapi anak-anak muda kita, bagaimana dengan ilmu dan teknologi, modernisasi yang saat ini, tantangan yang ke depan yang sangat luar biasa, jadi dia mampu mengambil peluang. Ini yang kita harapkan. Tentu tidak terlepas daripada pendidikan. Jadi anak-anak kita
anak-anak muda kita jangan sampai ada yang putus sekolah, terus diberikan semangat dan support untuk terus mengikuti pendidikan di jenjang pendidikannya, baik di tingkat SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Setelah itu harus kita salurkan bakat. Anak-anak muda ini perlu harus kita berikan pemahaman atau upgrading supaya dia tahu dia cita-citanya menjadi apa. Nah, supaya nanti misalnya nih, kalau dia cita-citanya adalah pariwisata, kan ada sekolah perguruan tinggi. Kalau yang dia hanya tamat SMK dan ingin bekerja saja kan juga bisa. Nah, jadi memang harus punya cita-cita anak-anak muda kita ini supaya dia bisa nih melihat ke depan dia ingin kemana, dan ke depan dia mau jadi apa, dan peran daripada kita semua. Tapi kami dari DPRD Kota Batam terus mendorong pemerintah untuk memahami tentang anak-anak muda kita, apalagi sekarang kan sudah ada Karang Taruna aktif di kegiatan-kegiatan tersebut. Oke, baik Bu ya. Karena tadi udah bahas nih serba digital, serba instan gitu. Generasi muda sekarang ini kan harus bisa cepat dituntut beradaptasi dengan perkembangan zaman kayak Bu ya bilang tadi. Nah, ini tuh sebenarnya bisa jadi pressure bagi kami generasi muda kayak dengan sebuah yang serba instan tadi Bu ya. Generasi muda sekarang ini kan dituntut untuk bisa cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, karena tuntutan tersebut itu bisa jadi pressure buat mereka. Jadi untuk itu kan dibutuhkan sikap mental dan juga keimanan yang kuat agar mereka ini tidak salah jalan. Nah, jadi sikap mental yang bagaimana sih Bu yang harus ditanamkan kepada generasi muda kita ini? Iya, memang dengan semua sekarang serba digital, bahkan kalau kita tidak menyiapkan generasi kita dengan keimanan, kalau ilmu pengetahuan dia sudah harus miliki supaya dia bisa untuk menjalankan digital. Kalau dia bisa ambil manfaatnya dengan digital nih, dia bisa bikin kue di rumah saja, dia sudah bisa jualan. Dia tidak harus sewa ruko, sewa toko, tidak butuh beli karyawan, dia langsung bisa packing, dia langsung bisa antarkan, dia bisa live saja, apakah itu di Facebook, apakah itu di YouTube, ataukah itu di TikTok, semua dia bisa. Dia harus bisa mengambil peluang itu, tapi tentu dia harus punya pengetahuan dulu di situ. Harus kita siapkan anak muda kita. Yang kita takutkan jangan nanti anak-anak muda kita ini menjadi korban daripada digitalisasi ini. Karena mohon maaf Mbak Bintang, beberapa bulan terakhir ini kita juga ada dengarkan yang ditangkap pihak kepolisian, ada anak SMP yang ternyata bisa dengan pakai sistem aplikasi, ternyata dia menjadi menjadi wanita buatan asusila yang bisa di booking dan sebagainya. Itu kan dari digital juga. Semua kan dimanfaatkan untuk yang salah. Sepanjang ini digitalisasi ini kita pergunakan untuk yang baik, kita harus belajar di situ. Tapi memang harus kita siapkan iman ilmu pengetahuan dan teknologi, dan iman dan takwa. Karena kalau kita tidak kokohkan generasi kita ini, maka sangat luar biasa. Tantangan ini akan menjadi pengaruhnya sangat luar biasa untuk anak-anak muda kita ini. Mudah-mudahan anak-anak kita, alhamdulillah hari ini anak-anak kita kan dia sudah sekolah, habis itu kalau yang SD dia sudah mengaji, sampai ke SMP dia juga mengaji, ada pondok-pondok pesantren, kita aktifkan BKPRMI. Kebetulan saya, Mbak Bintang, saya ini adalah Ketua Pembina BKPRMI Kota Batam, Badan Pemuda Remaja Masjid Kota Batam. Karena saya juga mantan Ketua Guru-Guru TPQ di Batu Haji. Jadi anak-anak muda ini kita kasih peluang, misalnya kita adakan lomba futsal, bola kaki, kegiatan, tapi dia harus menjadi remaja masjid dulu. Dan bukan hanya sampai situ. Kalau yang remaja masjid ini kan sekarang lebih banyak SMP, SMA. Tapi yang perguruan tinggi yang sudah mulai bekerja itu jarang dia mau, karena udah sibuk di kegiatan lainnya. Maka kita mengajak, kita harus memikirkan bagaimana bersama-sama anak-anak muda kita ini, selain dia memahami tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, dia juga harus menanamkan nilai-nilai agama, keimanannya di dalam dadanya. Karena inilah yang mampu nanti akan menjaganya di dalam kehidupan sehari-harinya. Mau kemanapun dia sudah tahu, ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, ini adalah perbuatan yang mendatangkan pahala, ini adalah perbuatan yang mendatangkan dosa. Maka nilai-nilai agama itu harus juga kita tanamkan kepada anak-anak muda kita. Berarti iptek dan imtak itu harus sejalan. Harus sejalan.
Apa kabar pemirsa? Bersama saya Bintang. Hai guys, buat kalian yang punya hobi nyanyi, kita akan break sejenak untuk melihat yang satu ini. Nah, di segmen kali ini kita akan lebih menggali lagi. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Saya Dinda akan menyajikan berita tentang kegiatan Ini bersama saya Lenzo Puru. yang bernama Shark United. teman-teman sekarang. Ini bersama saya Lenzo Purba. Pemirsa, masih bersama saya Bintang dan narasumber kita Buya Safari Ramadan, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam. Nah, di segmen terakhir ini kita akan mencoba bertanya kepada Buya mengenai kondisi spiritual keimanan generasi muda kita saat ini. Di mana narasumber kita kali ini juga dikenal sebagai salah satu tokoh agama di Kota Batam. Oke Buya, kalau kita lihat di Batam ini kan sebenarnya banyak teman-teman yang emang udah belajar ngaji, belajar tentang agama. Jadi seharusnya keimanan generasi muda kita saat ini sudah sangat siap dalam menghadapi perkembangan zaman yang ada. Tapi kadang di antara mereka, mohon maaf, perilakunya masih bersimpangan dengan ajaran agama. Jadi kayak ada yang kurang pas gitu Bu ya. Jadi apakah faktornya emang kurang perhatian dari orang tua atau faktor lingkungan yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Baik Mbak Bintang, yang tadi saya katakan bahwa memang 275 juta penduduk kita Indonesia di tahun 2022 ini 17 juta anak muda kita ini terdampak gangguan mental. Gangguan mental itu adalah ada yang stres, ada yang sakit jiwa, ada yang galau, ada yang sedih terus menerus, depresi, luar biasa. Kenapa? Karena masalah mental, masalah jiwa. Maka kenapa yang menyebabkan itu? Karena anak-anak muda kita ini dia tidak mengenal dirinya dan tidak mengenal Tuhannya. Iya, kan masa muda itu lagi mencari jati diri Menjati ya Pak. diri, maka oleh sebab itu supaya anak-anak muda kita ini lebih tenang kehidupannya dan tidak galau dan dia juga tidak stres, maka anak-anak muda kita ini harus kita berikan pemahaman agama. Kita harus mengenalkan agama kepada anak-anak muda kita ini, karena dengan agama itulah anak muda kita ini mengenal Tuhannya. Kalau mereka sudah mengenal Tuhannya, maka dia tidak akan galau lagi. Kalau dia galau, galaunya cuma sebentar. Kalau dia sedih, sedihnya cuma sebentar. Karena solusi daripada kesedihan dan kegalauan itu adalah dekatnya dirinya dengan Tuhannya. Maka oleh sebab itu kita dorong nih anak-anak muda kita. Jangan hanya dia memahami ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi nilai-nilai keagamaan dia tidak paham. Tapi ada juga dia sudah memahami belajar agama. Mungkin bagi yang muslim dia sudah mengaji, dia sudah ke masjid, ikut remaja masjid, ikut pengajian. Atau bagi yang non muslim dia hari minggu dia sekolah minggu. Bagi yang Buddha, Hindu dan lainnya sudah melaksanakan pergi beribadah. Tapi nilai-nilai agamisnya itu, keagamaannya itu tidak nampak dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang menyebabkannya adalah karena memang banyak juga di antara anak muda kita ini yang ketika dia memahami agama itu hanya sekedarnya saja. Hanya sekedar paham saja. Sekedar paham, dia tidak memahami betul nilai-nilai agama itu. Tapi kalau anak muda kita, bagi yang muslim dia menampilkan nilai-nilai muslim yang sesungguhnya, Islam yang rahmatan lil alamin, maka dia tidak akan pernah galau, dia akan menjadi pribadi yang baik. Bagi yang non muslim dia akan menampilkan nilai-nilai agamanya, karena semua agama itu mengajarkan kebaikan. Islam mengajarkan kebaikan, Nasrani juga mengajarkan, Kristen juga mengajarkan kebaikan, Buddha juga mengajarkan kebaikan. Kalau semua anak-anak bangsa ini, anak-anak muda kita ini rajin dia memahami nilai-nilai agamanya masing-masing, maka muncullah anak-anak muda kita yang punya nilai-nilai agama. Maka nih anak-anak muda kita tidak sebentar-sebentar galau, sebentar-sebentar sedih. Makanya hari ini yang viral di TikTok yang itu ya, Fajar sad boy gitu ya. Fajar
menangis diputus pacarnya, habis itu dia sedih, diundang pula. Iya, dia. Habis itu sekarang lagi viral Bunda Korla dari Jerman dan sebagainya. Kalau dulu ada yang siapa? Fatin siapa? Yang suka Rehan itu? Oh, Intan. Begitu sulit lupakan Rehan. Gitu. Apalagi Rehan, ini kan anak-anak muda kita galau. Kenapa? Karena dia tidak tahu, Mbak Bintang. Dia mau ketika ada masalah, dia tidak tahu dia mau lapor sama siapa. Mau curhat sama siapa. Tapi kalau dia telah memahami agama, dia akan curhat kepada Tuhannya. Ketika dia curhat kepada Tuhannya, hatinya akan jadi tenang. Tapi kalau dia curhat sama teman-temannya, kalau teman-temannya nakal, maka dia ikut kegiatan-kegiatan nakalnya. Kadang dia pergi ke sana merokok, nongkrong, habis itu bisa saja nanti terindikasi terpengaruh dengan narkoba dan sebagainya. Akhirnya kalau nanti sudah candu dan sebagainya, itu muncul kriminal. Ada yang motornya hilang, adanya gas LPG mak kita di rumah hilang, ada yang sepeda taruh depan rumah hilang. Kriminal akan semakin tinggi karena ini biaya kenakalannya tinggi. Jadi oleh sebab itu kita harus mengajak terus. Ini kan dakwah nih bagi yang muslim. Kita ajak anak-anak muda kita aktif di remaja masjid, ikut kajian-kajian agama, dan kita dorong juga seluruh anak bangsa ini memahami tentang agamanya. Dan kita berharap seluruh anak-anak muda kita ini menampilkan nilai-nilai agamanya, karena semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama menyuruh kita untuk saling bunuh-membunuh, tidak ada agama menyuruh kita untuk saling bully-membuli, tapi agama menyuruh kita untuk selalu menebarkan kasih sayang, kebaikan, seluruhnya menebarkan cinta, karena memang Tuhan menyuruh itu. Jadi inilah solusi daripada anak-anak kita, anak-anak bangsa kita. Yang terpenting adalah skill tadi. Jangan sampai putus sekolah. Yang kedua, dia harus mengasah dirinya. Anak-anak kita harus tampil, berani dia. Jangan malu. Karena anak muda kita ini PD-nya hilang. Sekarang kita harus berani. Dan setelah itu harus banyak punya jiwa entrepreneur. Jadi pengusaha. Jangan anak-anak muda kita ini sedikit mau jadi pegawai negeri, sedikit-sedikit mau kerja di pemerintahan, sedikit mau yang instan. Kapan perlu kita harus dorong bagaimana anak muda kita itu membuka usaha kecil sampai menengah, akhirnya berkembang dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi generasi muda kita ini kita harus menjadi generasi yang unggul dan beriman ya kan Bu ya. Nah kira-kira ada nggak nih Bu ya program atau kebijakan pemerintah yang membuat generasi kita ini unggul dalam berbagai bidang sehingga bisa bersaing dengan negara-negara lain? Memang kalau di program pusat itu ada, cuman karena Bapak sebagai anggota DPRD Kota Batam, kita selalu mendorong pemerintah kota untuk memperhatikan anak-anak muda kita. Kita sudah menganggarkan kegiatan-kegiatan di Karang Taruna, karena tempat berkumpul anak-anak muda di situ. Termasuk untuk mendorong anak-anak muda kita ini juga berprestasi di dalam olahraga. Di Dinas Pemuda Olahraga, itu kita setiap tahun tuh ada membuat lapangan olahraga untuk tempat bermainnya. Karena tempat bermain ini, tempat berolahraga ini juga sangat mempengaruhi tentang anak muda kita, Mbak Bintang. Kalau tidak ada lapangan berolahraga, anak-anak kita ini kan tidak ada tempat berkumpul untuk berolahraga. Kemana dia? Jangan nanti dia hanya berolahraga di rumah saja. Olahraga tangan ya? Olahraga tangan saja kan, atau dia nongkrong di warung kopi. Tapi kalau lapangan olahraga telah kita siapkan, habis itu bolanya kita siapkan, habis itu kita usahakan beli sepatunya, habis itu di kegiatan Karang Taruna, didukung juga dengan program-program pelatihan, termasuk juga dengan usaha-usaha kecil dan menengah. Program-program ini akan terus berkesinambungan, termasuk juga kita setiap tahun itu ada pelatihan untuk tenaga kerja baru. Dilatih, punya skill supaya dapat ditampung, diterima di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pekerjaan. Jadi ini langkah-langkah dari pemerintah. Mudah-mudahan ini juga nanti mendapat support daripada di luar lingkungan pemerintah. Di pihak swasta kita juga punya BUMD, BUMN, apalagi program-program pusat bisa kita ambil ke daerah untuk menyiapkan anak-anak muda kita, generasi kita yang punya potensi. Tapi yang tidak kalah penting adalah punya ilmu pengetahuan, potensi, punya skill, dan juga tidak meninggalkan nilai-nilai agamis dalam kehidupannya. Oke, jadi Buya, di sesi terakhir kita nih, Buya sebagai salah satu legislator Kota Batam, apa sih himbauan dan harapan Buya buat kami para generasi muda saat ini? Ya, anak muda harus berani. Saya sebagai politisi muda yang terlahir bukan dari seorang orang kaya,
ayah seorang pensiunan veteran, bahkan sekolah saya Mbak Bintang, 3 tahun saya tinggal di masjid. Waktu sekolah loh. Waktu sekolah. Saya pernah menjadi ketua OSIS. Organisasi di sekolah itulah membuat saya untuk bisa tampil. Kita bisa menjadi leadership, menjadi pemimpin. Belajar di sekolah di saat itu. Habis itu 3 tahun tinggal masjid, menyapu masjid, habis itu mengajarkan anak mengaji, tamat sekolah, habis itu merantau ke Batam. Di Batam 6 tahun juga tinggal di masjid. 6 tahun juga. 6 tahun juga tinggal di masjid, aktif di remaja masjid, aktif di Karang Taruna. Bahkan di waktu kemarin di Batu Haji ini adalah Pak RW termuda, itu Bapak pernah menjadi Pak RW paling muda di saat itu. Karena ketika ada calon waktu Bapak tampil saja. Yang penting kita berani, menurut kita mampu, kita lakukan saja. Yang penting kita coba. Pasti kalau kita mencoba ada peluang kita untuk berhasil. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba, sudah pasti kita tidak akan pernah berhasil. Nah, setelah itu kita coba kemampuan, kita kan bisa mengukur saya mampu apa tidak. Nah, tapi kalau kita hanya malu, habis itu tidak pede, habis tidak punya keberanian, maka sulit kita untuk mendapatkan peluang-peluang itu. Habis itu di situ baru Bapak kuliah mandiri loh, tidak dibiayai oleh orang tua, tidak biaya mandiri. Habis itu jadi guru, setelah itu masuk di partai politik, maju sebagai anggota DPRD. Alhamdulillah hari ini sebagai anggota DPRD periode kedua. Bahkan Bapak bukan pengusaha, hanya politisi muda murni dari orang Surau, dari Ustadz yang juga mantan guru, orang biasa saja. Bapak bisa menjadi ketua partai. Ketua Partai PAN Kota Batam itu Bapak 2 periode. Sampai hari ini Bapak menjadi ketua partai. Coba Mbak Bintang lihat di Batam ini, siapa ketua partai yang tidak pengusaha? Semuanya hampir pengusaha. Tidak ada ketua partai di Batam ini yang mantan guru ngaji. Tidak ada. Tidak ada di Batam ini yang ketua partai itu adalah mantan guru. Bapak hanya seorang guru ngaji, seorang mubalik, seorang mantan guru juga. Hari ini bisa menjadi ketua partai. Itu gimana? Karena semangat muda. Karena pergaulan di waktu muda, saat ini Bapak jiwa-jiwa muda. Ya memang Bapak masih muda, umur masih 40 kan, 40-an. Jadi ini harus menjadi cambuk bagi anak-anak muda kita. Bapak kalau jumpa anak-anak muda, Mbak Bintang, apa harus sampaikan? Kamu punya potensi untuk menjadi legislatif. Rajin berorganisasi, kamu turun ke masyarakat, nanti kamu masuk partai politik. Partai terserah saja. Habis itu ketika kamu punya peluang, Bapak tanya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi ini Pak, mau kerja di perusahaan. Udah, kamu kerja perusahaan, kerja aja. Tapi loyalitas, jangan terpengaruh. Karena pihak perusahaan, ownernya atau orang yang memberikan pekerjaan, tentu yang diharapkan adalah target dari pekerjaan itu. Loyalitas yang tinggi, cinta terhadap pekerjaan, nanti yang diharapkan dia bisa kerja permanen di situ. Tapi kalau dia milih-milih pekerjaan, maka sulit dimanapun dia bekerja. Habis itu selalu Bapak sampaikan, kita harus menjaga kepercayaan orang. Harus jujur, harus disiplin. Nah, karena kalau kita sudah ugal-ugalan, bangun pagi pun susah, habis itu pulang kerjanya nongkrong, tidak tahu tentu arah, habis itu dengan lingkungan juga tidak beradaptasi, sulit bagi anak-anak muda kita untuk kedepannya akan menjadi sukses. Jadi himbauan Bapak, kita semua, Mbak Bintang, kepada anak-anak muda Kota Batam, anak-anak muda kita khususnya yang mendengar ini, sudah saatnya bagi kita anak-anak muda, karena kita hari ini adalah anak muda, ke depan kita adalah akan menjadi pemimpin, kitalah nantinya akan melanjutkan kepemimpinan Batam ini ke depan. Maka kita harus menyiapkan diri kita, anak muda yang punya kompetensi, yang jujur, yang disiplin, yang punya kemampuan. Dan tidak lupa pula kita adalah anak muda yang agamis juga. Untuk menjadikan apalagi Batam sebagai kota madani, menjadi kota industri pariwisata yang maju. Oke Buya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kita berbincang-bincang kali ini mengenai generasi muda sekarang. Semoga Buya semakin sukses ke depannya, karirnya, keluarganya, senantiasa diberi kesehatan selalu. Oke pemirsa, tidak terasa sudah 60 menit ke depan kita berbincang bersama Buya Safari Ramadan, salah satu legislator kita, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam. Banyak yang sudah beliau sampaikan, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi tambahan informasi dan pengetahuan buat kita. Saya Bintan dan kru pamit undur diri dari layar handphone Anda. Jangan lupa like and subscribe channel Bagus Studio Batam. Sampai jumpa.
Apa kabar pemirsa? Bersama saya Bintang. Hai guys, buat kalian yang punya hobi nyanyi, kita akan break sejenak untuk melihat yang satu ini. Nah, di segmen kali ini kita akan lebih menggali lagi. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe.